Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan memuji memuliakan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan memberikan segala puji kemuliaan kita hanya bagi Tuhan dengan pujian suci, suci, suci. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Mazmur 16 ayat yang ke-1. Allah kita adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang patut dipuji dan disembah. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan kita dengan pujian Allah Maha Kuasa. Umat ciptaan Tuhan, biarlah segala yang bernafas boleh memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Engkau, karena Engkaulah Raja di atas segala raja di dalam kehidupan siap hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami juga merendahkan diri di hadirat Tuhan. Kami menyadari akan keterbatasan kami sebagai manusia. Acap kali kami sering sekali melakukan sesuatu seturut dengan kehendak kami, sehingga hal inilah yang terkadang tidak sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa.
Biarlah Tuhan sucikan setiap kami, murnikan setiap kami, proses kehidupan setiap kami ini ya Tuhan, sehingga semakin hari kami boleh semakin layak mengambil tatamu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan yang Kau berikan pada setiap kami. Dan kami menyerahkan untuk ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah segala puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita akan membaca nats Alkitab yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai yang ke-31. Yesaya 40 ayat 21 sampai yang ke-31. Saya ajak jemaat sekalian, kita akan membacakannya bersama-sama dari Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua binatang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin untuk pembacaan nats firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Sustejo, kita terlebih dahulu memohon Tuhan menyucikan setiap kita, mempersiapkan hati kita, sehingga kita boleh sungguh-sungguh dilayakkan dan kita boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan dengan pujian sucikan hatiku, oh Tuhan.
jemaat Tuhan, kita akan buka ayat firman Tuhan yang menjadi landasan firman Tuhan pagi hari ini, yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai yang ke-29. Ibrani 12 ayat 18 sampai yang ke-29. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ibrani 12 ayat yang ke-18 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdapat di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh yang orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, "Satu kali lagi aku akan mengoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat dikoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin untuk pembacaan nats firman Tuhan. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan pada Pendeta Lukas Kustejo untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Suatu kemurahan Tuhan bagi kita semua kalau Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan beribadah di rumah. Itu satu kesempatan yang indah untuk kita bertemu dengan Tuhan di dalam mesbah keluarga yang diadakan setiap hari, dan hari ini kita akan beribadah secara online supaya setiap kita boleh dipimpin dan diberkati Tuhan. Kita masih akan merenungkan bagian-bagian tentang Paskah. Karena melalui Paskah Bapak Ibu Saudara boleh ada di rumah Tuhan. Bapak Ibu boleh berbakti bersama-sama kepada Tuhan. Tetapi ketika berita Paskah itu diucapkan, disaksikan, diberitakan, berapa banyak orang yang menerima? Berapa banyak mereka yang mengatakan, "Ya, amin, Paskah"? Atau dengan cibiran mulut mereka mengatakan, "Itu tidak mungkin, itu cerita bohong." Pada hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan merenungkan apa yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan untuk hidup di dalam ketaatan, untuk mendengar apa yang Tuhan telah beritakan, bahwa Tuhan sudah bangkit, bahwa saudara dan saya untuk hidup di dalam ketaatan, untuk melanjutkan berita Paskah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami datang kepadamu menyerahkan waktu yang indah untuk setiap kami jemaat Tuhan Gereja Pemberitaan Injil
Pekalongan, bersama dengan teman-teman, bersama family, satu dengan yang lain boleh menikmati ibadah di rumah, menjadi mesbah keluarga yang begitu indah. Karena kami berhadapan dengan Tuhan, kami datang kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang sudah menyatakan kasih dan anugerahnya, supaya setiap kami boleh menikmati hidup yang kekal hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan, Yesus Juru Selamat kami. Kami menyerahkan waktu yang indah untuk kami baca dan menemukan firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh belajar, mengerti, dan melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Demikianlah kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang begitu indah, kasih Tuhan yang begitu dahsyat bagi setiap kita. Seperti apa yang sudah dibacakan oleh Liturgos dari kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan baca ulang di ayat yang ke-25 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kitab Ibrani ini memberikan nasihat kepada banyak orang, kepada para pendatang pada saat itu. Tapi pada hari ini juga kitab Ibrani juga memberikan nasihat kepada setiap kita, bahwa makna di balik Paskah adalah makna untuk setiap kita tidak menolak, bahkan kita terima dan sampaikan dan kabarkan bahwa Tuhan hidup, bahwa saudara dan saya boleh menerima Dia selaku Tuhan dan Juru Selamat yang menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mungkin kita juga berpikir bagaimana mungkin saya memikirkan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, yang disaksikan dan diberitakan oleh hamba Tuhan. Sementara situasi saat ini begitu mencekam. Bagaimana saya mengaplikasikan iman bahwa Tuhan sudah bangkit, tapi situasi saat ini saya alami banyak korban berjatuhan karena tertular pandemi virus corona 19. Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita berpikir Tuhan memang sudah bangkit, tapi pada kenyataannya hari ini di sana dan di sini begitu banyak peristiwa yang menakutkan dan mengancam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, melalui pembacaan di ayat yang ke-25 ini dikatakan janganlah supaya kamu menolak Dia. Berarti saudara dan saya diingatkan bersama-sama oleh penulis surat Ibrani ini supaya kita mengimani untuk melakukan apa yang telah disampaikan oleh para rasul-rasul, para hamba-hamba Tuhan, para misionari, dan para orang-orang terdahulu sebelum gereja ini ada. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, janganlah kita menolak Dia, tapi kita ambil iman dengan langkah penuh menuju kepada Tuhan yang hidup, yang memberikan jaminan pada hidup yang kekal. Saudara, kita akan melihat sebelum penulis Ibrani ini menasihatkan untuk tidak kita menolak. Kita melihat di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita diingatkan bahwa penulis Ibrani ini mengutip peristiwa apa yang telah terjadi di Gunung Sinai. Apa yang telah terjadi di saat orang Israel sedang berhadapan dengan kehadiran Tuhan. Sudah bisa perhatikan di ayat demi ayat itu mengatakan bahwa binatang-binatang saja begitu takut untuk menyentuh gunung ini.
Terlebih lagi Musa mengatakan di ayat 21, dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara, kita melihat peristiwa ini menunjukkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan melalui di Gunung Sinai. Dan ini mengajak kepada setiap kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hadir. Tuhan adalah Tuhan yang memperdulikan umatnya di dalam keadaan situasi apapun, di dalam keadaan apapun. Tuhan adalah Tuhan yang hadir. Tetapi saudara, kita melihat di sini ada kegetaran dari setiap orang yang ada di sekitarnya. Saudara dikasih Tuhan, mari kita melihat ayat yang ke-22. Dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Saudara, kita melihat ayat 21 ini dibandingkan dengan ayat yang ke-22. Situasi orang Israel yang diwakilkan Musa begitu takut dan getar. Tetapi kita melihat bagi saudara dan saya yang sudah mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan, yang sudah menerima Tuhan selaku Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit. Dikatakan di sini, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat-malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat situasi itu, bahwa ada perubahan dari ketakutan dan kegetaran terhadap kehadiran Tuhan terobati ketika Tuhan di dalam Kristus sudah menggenapkan rencana keselamatan bagi umat manusia berdosa. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, kita melihat bahwa di Gunung Sinai, di Bukit Sion ini melambangkan kehadiran Tuhan yang akan menghukum manusia yang berdosa. Tetapi sudah kita melihat di dalam penghukuman itu, Tuhan hadir dan menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Berarti Tuhan punya tujuan, punya maksud bahwa melalui berita karya Kristus disalib dan bangkit, memberikan pengharapan, memberikan pemulihan, memberikan sukacita, memberikan jaminan hidup yang kekal bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang tidak menolak. Sebab itu berbahagialah yang hari ini Bapak Ibu mengaminkan, meyakinkan bahwa Allah yang hidup, bahwa berita Paskah itu sudah terjadi dan berlaku bagi hidupku hari ini, seterusnya akan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, melalui darah Kristus yang menebus dosa saudara dan saya, memberikan pengharapan, memberikan jaminan. Karena di ayat yang ke-23 dikatakan dan 24 mengatakan, dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, kepada darah pembercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat di ayat terakhir, di ayat yang ke-24 ini, penulis Ibrani mencantumkan darah Habel. Di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 10 sampai 11, kita bertemu dengan tokoh Habel yang juga memercikkan darahnya. Tapi pemercikan darah dari Habel apa terjadi? Akan menjadi satu tuntutan supaya kemudian hari ada orang-orang yang juga akan mengalami pembunuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perhatikan kembali di dalam percikan darah Habel di sini yang terdapat dalam kitab Kejadian 4 ayat 10 sampai 11, bahwa percikan daripada darah Habel ini
akan menghakimi Kain yang telah membunuhnya. Dan peristiwa ini akan terus menjadi bagian yang akan berlanjut dan berlanjut. Tapi percikan darah Kristus berbeda dengan percikan darah daripada Habel. Oleh sebab itu penulis Ibrani ini mengingatkan dan mencantumkan ayat ini supaya setiap kita melihat keindahan karya Tuhan, bahwa percikan darah Yesus di atas kayu salib telah melepaskan, membebaskan kita dari belenggu dosa dan kutuk kuasa dosa. Oleh sebab itu tidak ada orang yang seharusnya menolak dia. Tapi kita boleh melihat dalam sejarah kehidupan banyak orang begitu melihat perbedaan-perbedaan dan mengatakan Tuhan dicuri, Tuhanmu diambil, Tuhanmu pergi ke satu tempat, dan lain sebagainya. Tapi pada hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa percikan darah Kristus sungguh-sungguh memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap saudara dan saya. Lalu kita perhatikan di ayat yang ke-25, 26, dan 27, pembicaraan daripada penulis Ibrani ini mengungkapkan kembali dan diulang-ulang, seolah-olah penulis Ibrani ini menyatakan kalau memang kamu tetap menolak. Lalu keluarlah ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut kepada Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, berita Paskah sudah didengungkan pada minggu yang lalu. Setiap gereja juga menemukan, menyuarakan, tapi berapa banyak mereka tidak melakukan dengan ketaatan terhadap kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam penulisan surat Ibrani ini mengingatkan setiap kita supaya kita menjadi umat Tuhan yang mau hidup dengan ketaatan, karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah memberikan jaminan hidup yang kekal. Dan Allah yang memberikan jaminan hidup kekal ini supaya saudara dan saya menerima firman-Nya pada saat saudara mendengar khotbah, pada saat saudara mendengar firman Tuhan di dalam perenungan saat teduh, atau saudara mendengar dalam satu persekutuan. Kita aminkan bahwa Allah yang hidup itu telah berfirman dan menasihati setiap kita untuk setiap kita taat untuk mengikuti apa yang telah difirmankan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam penulisan surat Ibrani ini menyadarkan setiap saudara dan saya, kalau kita berkaca di dalam kehidupan orang-orang Israel di zaman yang dahulu, mereka sudah disediakan anugerah daripada Tuhan. Melalui ke Gunung Sinai ini Tuhan telah menyatakan kehadirannya. Tetapi mereka boleh merasakan bahwa Tuhan begitu jauh, Tuhan begitu susah dijangkau. Makanya ketika Musa sampai Gunung Sinai, mereka melakukan segala upaya untuk melakukan penyembahan-penyembahan dengan cara mereka sendiri. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, penolakan orang Israel zaman dahulu jangan diulangi melalui kehidupan saudara di masa-masa berita Paskah didengungkan. Pada hari ini biar setiap kita terus-menerus diingatkan bahwa saudara dan saya hidup di dalam anugerah Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dan 29. Demikian bunyinya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat
30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, 29 dan 30 mengajak setiap saudara dan saya untuk menyambut dia, menerima dia, menyambut dia yang mengundang. Marilah, hai kamu yang letih lesu. Mungkin kau menolak dia oleh karena situasi saat ini tidak mendukung untuk kamu menerima firman-Nya. Untuk situasi saat ini yang tidak mendukung tentang berita Paskah, sehingga engkau jauh dan mengabaikan pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan pada hari ini. Dan di dalam Injil Matius pasal yang 11 ini, saudara diingatkan, mari datang kepada yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Tuhan akan menggantikan kecemasan kita. Tuhan akan menggantikan segala kegalauan kita. Tuhan akan menggantikan ketakutan dan kekhawatiran kita. Tuhan menggantikan segala kehausan kita akan firman, supaya setiap kita boleh datang kepada Dia. Sesuai juga dengan apa yang dikatakan di dalam Wahyu 3. Kitab Wahyu 3 demikian firman Tuhan. Kitab Wahyu 3 mengingatkan kita di dalam akhir renungan kita pada hari ini. Wahyu 3 ayat yang ke-20 demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak hanya mengundang, bahkan sudah berdiri di pintu hati kita. Dia telah hadir, bukan lagi dengan hukuman, bukan lagi dengan ancaman, bukan lagi dengan ketakutan, tetapi dia hadir menerima kita, menyambut kita seperti seorang bapa yang menyambut anak yang hilang. Hai anak, mari datang dan masuklah di dalam rumah yang telah disediakan bagimu. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada waktu untuk kita berespon menolak Dia. Berita Paskah adalah berita sukacita. Berita Paskah sudah diundang dan masuk di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan untuk makan dan minum di dalam persekutuan yang indah hari ini dan selamanya. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan Allah yang hidup, ampuni setiap umat Tuhan yang mendengar berita Paskah hanya sekedar mendengar, karena ketakutan, kekhawatiran yang lebih besar daripada berita Paskah menurut pandangan mereka. Tuhan ampuni pada hari ini Tuhan. Biar berita Paskah ini boleh sungguh mendarah daging dalam kehidupan kami. Berita Paskah ini boleh sungguh menghidupkan kami yang ketakutan dan kekhawatiran. Tolonglah anak-anakmu ya Tuhan, supaya berita Paskah ini kembali kami diingatkan untuk tidak menolak firman Tuhan, bahkan menyambutnya dan menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami dan mampukan anak-anak. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk berita yang agung yang Tuhan beritakan kepada setiap kami pada hari. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan yang boleh menguatkan siap kita. Biarlah kita memiliki komitmen dan tekad di dalam kehidupan siap kita untuk kita boleh sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Mari kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan dengan pujian murnikan hati. Mari kita murnikan hati kita, mengarahkan hati kita untuk sungguh-sungguh taat setia.
kita mendoakan untuk penyelesaian dan juga penanganan untuk COVID-19 di negara-negara dan juga di Indonesia khususnya. Kita berdoa bersama kiranya Tuhan yang menolong para tenaga medis, supaya Tuhan yang boleh memberikan pertolongan dalam mengatasi segala sesuatunya ini. Kita mohon kepada Tuhan untuk hal ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami percaya kami masih punya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya, dan kami menyerahkan saat ini Tuhan di tengah-tengah wabah virus COVID-19 yang menjangkit di berbagai negara. Kami berdoa Tuhan yang kiranya menolong berbelas kasihan kepada setiap kami, supaya kiranya wabah ini boleh akhirnya terselesaikan. Dan kami menyerahkan untuk tenaga medis, untuk para dokter, para perawat, kami bawa di dalam tangan kuasa Tuhan saja. Tuhan yang memberikan pertolongan supaya diberikan kekuatan di dalam boleh merawat orang-orang yang terjangkit virus ini, supaya mereka juga boleh diberikan perlindungan daripada Tuhan. Kami mendoakan ada beberapa dokter, perawat yang juga terjangkit virus dan juga akhirnya dipanggil Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pada Engkau saja Tuhan yang memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, Tuhan yang memberikan penghiburan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita juga mendoakan secara khusus untuk orang-orang Kristen dimanapun berada. Kita berdoa supaya Tuhan juga boleh menolong, memberikan kekuatan, dan juga dikuasai oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Doakan untuk gereja-gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, supaya boleh memberitakan kabar baik, kekuatan yang daripada Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan, dan juga setiap jemaat boleh bersandar terus kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mendoakan untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga ingin mendoakan untuk gereja-gereja-Mu. Kami juga mendoakan ke dalam tangan kuasa Tuhan yang hari ini masih harus kebaktian via online. Kami berdoa Tuhan yang kiranya menguatkan setiap kami lewat siaran, tayangan, khotbah. Kami berdoa kiranya juga boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah. Kami rindu mendoakan Tuhan supaya kiranya Tuhan yang memberkati setiap gereja-gereja-Mu. Kami rindu berdoa Tuhan juga mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan, supaya di tengah-tengah kondisi sekarang ini memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sejati yang daripada Tuhan, yang boleh memberikan penghiburan bagi jemaat Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan untuk dapat melewati segala sesuatunya dengan pertolongan daripada Tuhan. Berkati juga setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada, supaya tidak dikuasai oleh ketakutan, tapi dikuasai oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan untuk terus percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya kita juga mendoakan untuk dampak daripada COVID-19 yang juga mengenai ke berbagai aspek kehidupan, khususnya saudara-saudara kita masyarakat yang juga akhirnya kesulitan di dalam mendapatkan kebutuhan hidup, nafkah. Kita berdoa supaya kiranya juga Tuhan menolong. Kita bersyukur pemerintah boleh bergerak dengan tepat untuk mengatasi masalah ini. Kita bersama-sama mendoakan untuk hal ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga mengingat akan penanganan wabah ini yang juga berdampak kepada segi ekonomi. Kami percaya Tuhan yang juga boleh menolong memimpin masyarakat yang saat ini juga mengalami kebingungan, mengalami kekhawatiran karena pendapatannya berkurang ataupun pendapatannya hilang. Karena hal ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang juga memberikan kepada pemerintah kami hikmat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur ada beberapa anjuran dan juga ada beberapa tindakan dari pemerintah kami yang juga boleh menangani masalah-masalah ini. Kami mohon kepada Tuhan supaya semuanya boleh tepat kepada sasaran dan juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk pemerintahan kami, diberikan hikmat yang daripada Tuhan, memberikan solusi-solusi yang terbaik yang daripada Tuhan, sehingga semuanya boleh tertangani dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Kami mendoakan semuanya itu dalam tangan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, biarlah dalam hidup manusia kita boleh terus menerus tetap setia di dalam mengikut Tuhan, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup manusia kita.
Mari bersama-sama kita akan menyembah Tuhan dengan pujian dari KPPK 381, Setia. Mari kita berkomitmen setia terus-menerus mengikut Tuhan kita. Dalam Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memberikan segala puji kemuliaan kita hanya bagi nama Tuhan kita. Doxologi. Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan.
Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penyertaan, penghiburan menyertai kamu sekalian hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saat itu selesai. Berikutnya ada beberapa warta yang akan saya bacakan bagi setiap kita semua jemaat yang ada di rumah masing-masing. Yang pertama, saya terus mengingatkan bagi setiap kita untuk melakukan ibadah mesbah keluarga di rumah yang telah dibagikan buletinnya. Bisa diikuti cara beribadahnya bagaimana. Pilihan waktunya yaitu jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, atau bisa sore hari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Kiranya jemaat boleh bersehati dengan keluarga di rumah untuk memuji menyembah Tuhan, terus diperkuat iman kerohanian kita. Berikutnya, untuk warta yang kedua, yaitu bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan bagi Tuhan untuk gereja Tuhan tempat ini, bisa melalui transfer dengan nomor rekening BCA yaitu 2380753 atas nama Lukas Pustejo atau Eko Nugroho. Dan bagi jemaat sekalian yang mungkin bisa mengirimkan lewat amplop, bisa dititipkan lewat perwakilan majelis. Kemudian warta yang selanjutnya, doakan terus bagi setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kita juga berdoa bagi Bapak Lian Jimyen yang dirawat di Rumah Sakit Columbia Semarang. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Dan bagi jemaat sekalian yang dalam masa perawatan di rumah, kita juga terus mendoakan bagi setiap mereka, biar Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Yang berikutnya, berita duka cita telah dipanggil Rumah Bapa di Surga atas nama Saudara Ching Yin, adik dari Ibu Aitet atau Ibu Anien, atau koko daripada Bapak Gunawan dan Ibu Elda, pada tanggal 14 April jam 1 malam di Ambarawa. Dan jenazah telah dikremasikan pada tanggal 15 April 2020 jam 10 pagi di Ambarawa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian untuk warta pada hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Selesailah Kebaktian. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian ibadah. Jemaat yang terkasih Tuhan, ada sedikit waktu tambahan untuk jam penayangan ibadah online. Ada perubahan sedikit. Setiap Rabu, setiap hari Minggu akan dimulai pukul 8 pagi untuk ibadah umum, dan untuk ibadah sekolah minggu akan dimulai pukul 10 pagi. Ya, jadi dicatat di rumah masing-masing untuk Bapak Ibu bisa beribadah untuk ibadah minggu bisa lebih awal ya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.